dia pakai Carry ternyata. Retribution dan carry. Oke, carry ini agak sedikit beresiko ya menurutku ya buat RRQ Hoshi karena dia dengan range yang bisa dibilang cukup pendek dan hanya akan mengandalkan Phantom Step. Belum lagi Hero Lock yang ada 2 lagi dan lagi untuk brand esports. Carry, Waduh. carry Phantom atau Step. carry. Phantom Step dan juga mungkin Iya. sliding tackle yang dimiliki oleh Bruno ternyata mungkin ya mereka udah punya strategi sendiri dari RRQ Hoshi dengan ada karya yang udah mereka ambil. Ya udah dengan 5 Kita hero percayain ini aja. ya udah kita percaya Kita dengan percayain mereka, kita berikan support, kita berikan seluruh dukungan kita untuk tim RRQ Hoshi. Yes, Yes. apapun yang terjadi untuk tim RRQ Hoshi, kita Percaya. seluruh sobat Mobile Legends yang ada di Indonesia, talent caster ataupun siapapun kita percaya dengan apapun keputusan kalian. percaya. Kita bakal mendukung apapun yang Yap. kalian lakukan. Apapun hasilnya, kalian tetap Indonesia, kalian sudah membanggakan negara Indonesia. Mari kita buktikan juga yang di Indonesia, kita support habis-habisan. Karena produksi anak pada nobar, Yap. semua orang pada nobar, Yap. semua support untuk tim RRQ Hoshi. Dan ini dia, game keempat, game penentuan. Akankah RRQ Hoshi nge-drag match kali ini ke game yang kelima? Ataukah dari tim brand yang akan menumbangkan RRQ Hoshi? So, langsung bersama dengan Ranger Mas Papulung dan juga Oh, wow. Right now, let's go. Wow, yo. Yo dan Belarusnya tetap ya. Dia ada di side lane, dia ada di XP lane lebih tepatnya. Biar cepat buat dapetin level 4. Tapi seperti yang Oji bilang tadi, Ribo lagi dengan Marsha dia dengan side yang harus diwaspadai karena di sini ketika dia sudah masuk ke dalam level 4 dia bisa keliling dengan wings by wings untuk melepaskan Fedor Ensang untuk membantu teman-temannya yang berada di lane yang lain karena rotasi dari Wow. hampir almost kali ini bakal ditumbangin sama seorang Finn. Tapi ternyata Finn bakal coba di take down. Masih ada satu buah yang kita harus ditinggalin. First ball didapatkan oleh seorang Lusty. Berisoke, tadi adalah inisiasi yang cukup gagal. Berisoke, no problem, masih bisa. Masih early game, 1 poin didapatkan untuk last bukan seorang Kaltezi. Iya, hampir aja tadi bisa mendapatkan untuk di arah purple buff-nya. Sin juga masih mengamankan ke area purple buff-nya. Tapi di bagian bawah untuk Ribo sendiri hampir aja bisa disikat habis. Sementara untuk Whisking harus balik badan dulu masuk lagi ke dalam outer turret yang dia milikin. Bener banget, bener bukan sembarang bener. Di sisi lain dari Pew bakal membuka vision dari R7. R7 sedikit kesulitan dan berhasil mendapatkan 1 buah jungle. Masih bisa. Dan di arah top lane dari Whisking, di arah bottom lane Whisking bakal coba untuk mengcover seorang Sin. Sin ingat dulu tuh dia player kali banget. Dia jago banget player kari, apalagi di season 3 langsung ada basic ke arah belakang. Bakal coba diganggu, memilih untuk mundur dari seorang Sinnya. Bakal ngebuka vision Lusty, kali ini bakal dibonyokin. Gak boleh terlalu offside. Gak boleh terlalu offside dari seorang Lusty. Oke, sementara itu ada 3 player, 4 player langsung mengepung pergerakan dari Lusty. Tapi masih bisa digocek bersama lagi dengan Parsha. Dia mengeluarkan Feather Ice Ray, gagal untuk mendapatkan 1 hero tersebut. Tapi ternyata bakal dicoba visionnya dibuka oleh seorang Lusty. Dan di sana udah ada Pew, Ribo harusnya nggak punya ultimate kali ini. Kaltizi juga bakal nge-take out dan harusnya Turtle yang pertama diamankan oleh tim Brand Esports 40. Wow, ini satu hal yang sangat-sangat cepat sekali kita lihat. Tapi ternyata untuk Psycho-nya malah langsung tertancap dan masuk ke dalam Imperial Justice. Tertangkap sudah untuk Matildanya. 2-0 skor, sementara R7 pun harus balik badan. Sin dan juga Finn harus melihat dari kejauhan saja, nggak bisa terlalu memaksakan untuk bisa masuk ke dalam fight itu lagi. Wow, lihat udah ada stiker dari seorang Lusty. Jangan sampai berasa mentalnya kali ini, jangan sampai ke tilting apa ya, jangan sampai kepancing lah. Kepancing. Jangan sampai kepancing. Trigger. Iya, ke-trigger omong banget. Oh, ini udah nyerang psikis juga berarti ini. Iyalah, dia sampai goyang mata-mata gitu tadi kan. Bukan main, Pak. Pede banget berarti dia kalau udah kayak begitu. Tapi ingat, ini masih bisa berlanjut bro, tenang aja. Masih semangat kita semua juga untuk mendukung tim Indonesia. Dan Kaltezi di arah mid lane bakal coba beli untuk farming terlebih dahulu. Dia farming, habis itu dia coba untuk rotasi. Yap. Dan ini harusnya coba di-cutting sih. Kalau menurut aku ya, rotasinya di-cutting dari Kaltezinya. Ya. Dan dengan RRQ Hoshi mereka punya Eudora, mereka harus bisa memaksimalkan Eudora. Yap. Dengan stun, dengan pressure dari Eudora, mungkin combo juga dengan Matilda agar bisa mendapatkan instant burst damage skill di early game-nya. Iya, karena untuk apa ya, Sylvania sendiri untuk berhadapan dengan Esmeralda sendiri mungkin dia akan
agak cukup tidak mau ya. Mungkin karena dengan spiral yang dia keluarkan, dengan adanya satu ataupun Absol yang dia milikin itu pasti akan sangat-sangat dihindari oleh Cipanah. Tapi untuk sekarang di bagian bawah ada pertempuran antara Esmeralda dan juga Baxia. Lalu hadir sudah Cloud yang langsung mengarah ke area gold buff dan sepertinya nggak ada gangguan sama sekali. Berhasil sudah dia untuk mendapatkan gold buff tersebut. Tapi Fisiko lihat di sini bakal coba untuk memukul mundur seorang View dan View harus mundur sedikit. Lusty juga mereka tahu, mereka sabar menunggu dan di late game nanti harusnya Sin bisa numbangi siapapun sih. Di garis depan ditumbangin dengan gampang. Tapi untuk bawa Drake game ini ke late game tanpa Sinnya pick off atau tanpa Sinnya terganggu, itu yang susah. Betul. Dan juga Ribonya lagi dan lagi kita melihat bahwa ada rotasi yang dilakukan. Bellery kemana diikutin sama Ribo sekarang. Plus nantinya Ribo juga mungkin akan berada paling belakang ya, bagaimana untuk Ararki bisa masuk ke dalam area tersebut. Sementara sekarang Turtle-nya udah mulai dicolek, ada Lusty yang memancing-mancing, Theo setengah lagi darahnya, tapi pertempuran di bagian tengah, ada Federasi yang dikeluarkan begitu aja, tapi cowoknya udah mulai tumbang, baik sekali, pertempuran masih berlanjut di Doranya pun harus tumbang, tapi untuk Theo-nya sedikit lagi SP tersisa, tertinggal di bagian belakang, malah langsung tertangkap juga ke arah Whisking. Memilih untuk mundur dari seorang Sin dan harus farming terlebih dahulu lagi dan lagi keputusan yang baik. Dia tahu dia bakal bisa di take down, dia tahu dia dari powernya juga kurang lawan Kaltezi dan dia tidak bisa menggapai Kaltezi yang mobilitasnya cukup kencang. Jadi dia memilih untuk ke arah orange spot terlebih dahulu. Setelah dia settle nanti dia bakal berani untuk team fight. Tenang aja, dia butuh timing, dia butuh waktu ya pun. Ya, apalagi bicara soal Kari ya. Kari yang bakal bersinar nanti untuk masuk ke mid game, late game. Wow, ini Blazing Blade-nya oke. Masih bisa tertutup dengan adanya bush yang ada di dalam Om Awa. Belum terlalu berasa, ini Iya. karena di early game, tapi di late game nanti itu bakal berasa banget, sudah bisa dipastikan. Sin masih butuh farming terlebih dahulu di arah bottom lane. Baxianya bakal coba dihajar, langsung tertabrak oleh seorang Psycho, diikat, tapi Sinnya masih terlalu jauh. Platisinya bakal tumbang, harusnya kali ini langsung ada roda dan tidak bisa bertahan. Langsung meleduk bala di hijau di arah bottom lane. Akhirnya kali ini Ararkiosi udah mulai mendapatkan sedikit celah untuk menumbangkan Platis yang dari game sebelum ini nyebelinnya. Nah, Ujubila menjalin. Iya, susah banget ngejarnya. Sementara untuk Ribo udah berpindah lagi di bagian atas, balik lagi ke side lane-nya. Sementara ada beberapa hero yang langsung berkumpul di bagian tengah, disetrum tapi masih bisa bertahan, masih bisa kabur. Wow. Tapi itu yang dibutuhkan oleh Akivos. Gimana mereka bisa mengagetkan pemain-pemain dari brand. Tapi tadi lihat Stannya berhasil menyelamatkan diri dari kawan Ararkiosi. Kali ini langsung berhasil duet ke arah belakang. Di cover semua arah Fisiko. Fisiko menahan semua damage. Dan lihat bakal coba dipanggil kembali Finnya. Fin, sini Fin. Kita petir bukan sembarang petir Fin. Tapi ternyata memilih untuk mundur dari tim Brand Esports. R7 mencoba untuk melakukan cutting di sana. Ada seorang R7, Kaltezi memilih untuk mundur. Gak berhasil untuk mengcover minion di arah top lane. Dan langsung ada satu kali sodok. Tapi sayang sekali. Sini ada arah mid lane. Difokuskan. Diajar Finnya. Di killing spree. Oh my god. Ini bisa menjadi bencana. R7 memilih untuk mundur. Fisiko Sakaratul Maut. Dan bakal coba di dive di dalam. Surret double kill. Looking for triple kill dari Kaltezi. Oh my god, ini benar-benar menjadi sebuah hal yang sangat-sangat tidak baik. Tapi sekarang Blazing Duel yang dikeluarkan kembali. Whisking bisa nggak dia selamat satu terakhir. Tapi malah terkena Federasi Strike di bagian belakang. Oh my god. Ya ampun, apa yang terjadi? Satu outer talent yang ada di mid lane akan segera bisa dihancurkan. Tapi ternyata tadi kita lihat paling star punya lompat ke bagian depan. Tapi malah menjadi bulan-bulanan bonyok sudah. Satu persatu tumbang. Ararkiosi tidak boleh seperti ini. Mereka tidak boleh melakukan satu persatu yang tumbang. Mereka harus sabar sedikit demi sedikit. Dari Ararkiosi harus sabar, nunggu momentum. Kalau satu persatu ini bakal menjadi bencana untuk mereka. Karena dari tim Brand Esports mereka mempunyai gold lebih jauh. Dan dia memiliki level yang cukup jauh. Ya, Kaltezi bebas banget tadi dengan Blazing Duetnya, bahkan bisa menyodok lewat belakang dan bahkan mendapatkan turtle dari levelnya. Kalau kita lihat dari segi gap, itu sudah terpaut damage yang besar sih. Iya, ada dua level di sana, level 12 dan juga level 10. Ini kita lihat ya, rotasinya mereka selalu bertiga. Selalu dijaga seperti ini adalah hal yang baik. Hanya saja tadi di saat terculik satu, itu tuh merembet abis sampai ke player-player yang lainnya gitu Mawar. Soalnya yang kecil Sin. Iya, dan sekarang bisa turun lagi tapi ternyata masih ada support. Sekarang belajar dari dikeluarkan kembali. Sakit banget. Apakah kali bisa ternyata dia mati? Oh yes! Akhirnya Kaltezi tertumbang. Bakal coba dibalikan keadaannya. Platisi nggak bisa melihat dia betul panjang. Langsung ada Sin di sana. Dirontokin. Dan langsung hilang. Double kill dari seorang Sin. Ini dia momentum yang harus didapatkan oleh tim Ararkiosi. Fin dibalikan keadaannya. Satu tertangkap. Dua hilang. Sin gak ada yang cover. Sin memilih untuk mundur harusnya Sin. Karena kalau misal ada rebound Sin bisa di take down. Ini nggak boleh sampai keambil juga dari Sin ya.
dia harus pulang, dia harus farming lagi. Karena dia udah gak ada yang cover. Kali ini Rimo menuju ke arah top lane. Udah ada R7 di sana. Apakah R7 bakal coba untuk mengkating? Lihat burungnya mencoba diselepet. Langsung ada selendang Maya. Pulang kau! Sini kau burung, nih ku selepet, kau tarik, kau langsung ku cambuk. Oh, tapi udah ada PU juga. Ingin menombak sepertinya, tapi masih gagal. Masih bisa kabur. Ada hal baik yang udah ditemukan oleh RRQ Osi. Ayo, come on bro, Masih come on, bisa bro. lihat. Akhirnya turret pertama didapatkan RRQ Osi dan Sin. Menuju ke arah 6.000 gold ke arah Endless Battle harusnya untuk hari ini. Endless Battle, F7 ke arah Calamity. Sedangkan dari seberang itu Kartasinya udah menuju ke arah saya. Waduh, 7.000 berbanding sekitar, dan sekarang pertempuran kembali pecah, itu dia, udah ada revelasi dibuka tapi sedikit lagi SP, tapi masih bisa bertahan Flamsy-nya, sayang sekali, PU-nya tertinggal di bagian belakang tapi masih bisa kabur juga, dikejar oleh Sin berhasil mendapatkan satu orang, untungnya masih bisa lompat ke bagian belakang, tapi untuk Finn-nya dan juga 3 orang lainnya, Sin bisa kabur ke bagian belakang, Sin harus Karsinya mundur dikejar kali bisa. ini. Dan lihat masih coba di cover, masih ada Whisking save the day. Kartasi juga bakal coba menyelamatkan seorang Whisking lagi, tapi ternyata di sini Sin-nya yang menyelamatkan seorang Whisking. Kartasi mau ngamanin Whisking, tapi ternyata nggak bisa, dan bagus banget dari Sin-nya. Ketika Whisking-nya cover, itu Sin-nya nggak mau ninggalin Whisking, karena kalau Whisking-nya ditinggalin itu mungkin beda ceritanya. Mungkin Sin-nya juga bisa ditumbangin. Ini luar biasa sekali bagaimana tadi dua orang tersebut saling cover, saling melindungi. Adalah hal baik lagi kita lihat. Kemon RRQ kali masih bisa 14-8 poin sementara. Yuk bisa yuk. Pokoknya kita bisa membuat skor 2 sama dan juga nanti 3-2 kita yang sampai menuju ke grand final pokoknya RRQ. Masih bisa. Ayo kita masih bisa lihat momentum Psycho. Tadi kan depan. Hey. Udah yang mereka langsung karena seorang Psycho masih ditumbangkan kill sprint seorang Rimo. Tapi Sin-nya menuju ke arah Rimo. Terstun dan Sin-nya ditumbangkan tercatat. Langsung ada blessing duet ke arah belakang menuju ke arah seorang R7. Dia bisa terlalu besar dari seorang Kartasi. Apakah ini bakal terjadi wipeout? No, triple kill dari seorang Kartasi. R7 masih bisa bertahan. Unstoppable. Tersisa satu orang saja. Whisking di arah mid lane. Indonesia, kita lihat kali ini berada di posisi yang kurang baik. Apakah bakal coba di push langsung ke arah inhibitor, dan sepertinya masih bisa diamankan oleh seorang Whisking. Benar guys, tapi sekarang inhibitor turretnya apakah bisa rubuh? Tidak, masih bisa bertahan untuk RRQ. Kemon RRQ, yuk bisa, yuk kita masih bisa di bagian bawah. Apakah tumbang turretnya? Ayolah tumbang. Ini late game masih bisa, tenang. Ini masih late game masih bisa, sedangkan di arah top lane para pemain dari tim Brand Esports mereka berada di orange buff dan berhasil diamankan Whisking. Bagus banget, setidaknya at least yang ngamanin Whisking dan menuju ke arah Lord. Kartusi fokus banget, dia nggak peduli apapun yang terjadi, dia bakal dapetin Lord, dia pengen objektif. Dan kan ini menjadi salah satu dealer damage yang besar banget, dia udah punya Holy Crystal walaupun Wawa. Yes, itu dia PR. Sekali lagi dan lagi Ribo menjadi salah satu problematika setelah Kartisi. Ketika mereka bisa mengamankan Kartisi, masih ada Ribo yang dengan damage yang begitu besar dan hampir tidak ada pemain-pemain dari RRQ Hosi yang bisa langsung menyodok ke bagian belakang hingga ada Feather Airstrike yang dilepaskan, dan itu hanya bisa bergantung dari seorang R7 saja. Kalau sampai R7 juga bisa di-pick, wow, itu bakal PR banget karena dengan range yang dimiliki oleh Carry agak sedikit sulit untuk bisa masuk ke bagian belakang. Sudah dihadang terlebih dahulu di bagian depan oleh adanya Baxia. Oke, lihat RRQ Osi semuanya sudah berada di dalam base. Mereka nggak mau terlalu offside. Mereka bakal numbangin Lordnya terlebih dahulu. Mereka bakal fokus untuk menahan inhibitornya. Sedangkan itu Lord sudah mulai masuk. Oh, coba dihajar oleh seorang Sin. Sin langsung diarah midlane. Ya, cepat langsung blessing duet ke arah belakang. Mereka dari seorang langsung terlalu baik dan berhasil menumbangkan satu orang poin. Finn di sana tertangkap. Sin yang nggak ada yang cover. Lihat Sin yang masih bisa bertahan. Dan ternyata mau mundur seorang View. Sin yang masih bisa bertahan. Memilih untuk mundur terlebih dahulu. Tapi Minion sudah mulai masuk menuju ke arah base dari RRQ. Dan lihat para pemain dari berani berfokus dan dia nggak peduli apapun yang terjadi. Masih ada berhasil kill, didapatkan, tapi base-nya nggak bisa bertahan. This is it, apakah ini bakal diamankan? Masih bertahan, tapi sayang sekali. Indonesia harus tumbang, dan congratulations untuk Filipina berhasil memenangkan game yang keempat. 3-1. My Kemenangan bagi Brand Esports. Dan ya, dari pressure yang masuk dari Brand sendiri, dimulai dari early phase-nya untuk pembukaan dan bahkan mereka menutup hanya memberikan 1 poin kemenangan. Ini kalau kita bahas soal Brand sendiri, mereka tuh kayak selalu kasih game pertama buat lawannya. Apakah itu untuk melihat peta kekuatan? Adaptasi pasti. Dari Brandnya lah, Brand selalu ngasih loh game pertama buat musuh. Ya, kayak, Di seri Best of 3 kemarin ya. iya, dari game pertama gitu kayak mungkin nge-bandnya ya mungkin masih slow gitu kan gitu. Ini kita lepasin apa yang akan digunakan oleh lawan, dan di saat peta tim lawan kelihatan nih apa yang akan dia lakukan,
Lihat aja dibalikin tapi Nice try, nice try. Nice It's try, okay, nice it's try. okay. ayo Arki. Karena aku udah bilang apapun yang Apapun terjadi, yang kita percaya. Arki sudah melakukan yang terbaik. Terima kasih banyak untuk Rex Regum Keon. Makasih untuk Sudah. Alter Ego, Yes. untuk Res Regum Keon. Alter Ego, Rex Kalian Regum udah Keon Udah, kalian pokoknya dah sudah di melakukan yang hati terbaik. lah pokoknya di hati. Betul. RRQ Alter Ego sudah di hati dan Sudah di hati. tentunya mereka sudah melakukan yang terbaik. Yap, Mereka sudah sudah pasti. memberikan semuanya, bahkan sampai detik terakhir mereka pun masih berjuang dengan keras untuk mendapatkan poinnya. Tapi sayang sekali takdir belum menentukan mereka